Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazimatul Antima. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kisah Ashabul Kahfi dan juga keteladanan yang bisa diambil di dalamnya. Ashabul Kahfi adalah 7 orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga mereka memilih jalan yang benar, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi memilih kabur dari daerahnya, yaitu daerah Upsus, untuk mempertahankan iman dan tauhid mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dipimpin oleh raja yang ganas, yaitu Raja Dikyanus, di mana Raja Dikyanus ini memaksakan kehendak kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Dalam suatu perayaan, Raja Dikyanus dan rakyatnya terbiasa menghiasi patung-patung dan berhala-berhala sehingga mereka menyembah mengelilingi patung-patung tersebut. Akan tetapi, di tengah-tengah perayaan tersebut ada seorang pemuda yang merupakan keturunan dari bangsawan merasa ragu dengan adat yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dia ragu karena mengapa masyarakat percaya kepada berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia memilih sembunyi-sembunyi untuk pergi dari perayaan tersebut. Dia berdiam diri di bawah sebuah pohon dan merenungkan dengan segala hal yang terjadi di masyarakatnya. Tidak lama kemudian, datang pula seorang pemuda dengan perasaan yang sama dan juga keturunan dari bangsawan juga. Dia juga berkata, mereka berdua sepakat untuk tidak setuju dengan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Upsus. Di waktu yang sama, datanglah satu persatu pemuda sehingga terkumpul menjadi 7 orang. Mereka bertujuh ini memiliki perasaan yang sama, yakni menolak dengan adat istiadat yang ada di daerahnya tersebut. Mereka yakin bahwa agama Allah adalah satu-satunya agama yang benar. Setelah menyetujuinya, mereka kembali ke rumah masing-masing, yaitu di daerah Upsus. Di daerah Upsus, mereka melaksanakan adat istiadat yang sama. Mereka mengikuti kegiatan sesuai biasanya. Akan tetapi ketika pulang di rumah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, ketujuh pemuda ini berkumpul lagi. Di tengah-tengah perbincangannya, seorang pemuda mengucapkan bahwasanya dia telah mendengar kabar bahwasanya mengenai perbedaan agama dan tauhid mereka, raja telah mengetahuinya. Raja marah. Raja mengancam akan membunuh mereka apabila mereka tidak mau kembali untuk menyembah berhala. Ternyata kabar tersebut juga didengar oleh salah satu pemuda di antara 7 pemuda tersebut. Berarti kabar tersebut benar keberadaannya. Benar saja, besok paginya pasukan raja datang ke rumah mereka, menggiring mereka ke kerajaan, dan disidang oleh raja mengenai perbedaan tauhid tersebut. Raja mengira bahwasanya dengan mereka itu datang dari keluarga bangsawan dan memiliki akidah yang berbeda, dikhawatirkan akan bisa mempengaruhi masyarakat Upsus sehingga berpindah agama menjadi agama Islam. Raja memberikan kesempatan kepada para pemuda tersebut untuk kembali lagi untuk menyembah berhala. Akan tetapi, langsung di tempat itu, pemuda-pemuda tersebut menjawab bahwasanya mereka tetap bersikukuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pernyataan tersebut ditolak oleh raja. Raja menyuruh mereka untuk kembali ke rumah masing-masing, memikirkannya secara matang, dan menyuruh mereka kembali lagi besok paginya memberikan jawabannya. Karena raja memberikan kesempatan waktu 1 malam untuk berpikir, mereka bertujuh ini langsung berkumpul dalam suatu tempat. Dalam perkumpulan tersebut, salah satu pemuda mengusulkan bagaimana jika ketujuh pemuda tersebut bersembunyi di dalam gua, supaya mereka aman dari kejaran raja dan juga pasukannya. Mengenai ciri-ciri gua tersebut sudah berada di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal. Taqriduhum dzatal shimali wa hum fi fujwatin min. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, engkau melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri.
sedangkan mereka berada di dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Selanjutnya, setelah perbekalan sudah dirasa cukup, ketujuh pemuda ini langsung berjalan menuju gua. Selama perjalanannya, mereka ditemani oleh seekor anjing yang merupakan milik dari salah satu pemuda tersebut. Setelah sampai di gua, ketujuh pemuda itu langsung masuk ke dalam gua, sedangkan anjing tadi siaga berjaga di depan gua. Di dalam gua, mereka memanfaatkan segala sesuatu yang ada. Mereka makan buah-buahan yang ada di dalamnya dan minum air yang tersedia di dalamnya. Baru saja istirahat, ketujuh pemuda ini terlelap tidur senyenyak-nyenyaknya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, bahkan abad berganti abad, yaitu 309 tahun tepatnya, mereka tertidur pulas di dalam gua itu. Dikala mereka terbangun, alangkah terkejutnya mereka. Mengapa? Karena keadaan mereka sudah sangat-sangat jauh berbeda dari keadaan sebelumnya. Mereka merasa bingung. Mereka saling berpendapat mengenai beberapa jam mereka tidur, setengah hari, satu malam, atau lain sebagainya. Mereka merasa sangat kelaparan karena telah tidur selama 309 abad itu. Sehingga diputuskan salah satu dari mereka pergi untuk ke pasar Upsus membeli makanan seadanya di sana. Tentunya dengan sangat hati-hati agar tidak ketahuan oleh pasukan raja. Dan ketika sampai di pasar Upsus, alangkah terkejutnya pemuda tadi. Mengapa? Karena keadaan di sana sudah sangat jauh berbeda. Mulai dari bangunannya, tingkah laku masyarakat, gaya hidup, semuanya sudah berbeda. Dia merasa kebingungan. Dia benar-benar ada di Upsus, tetapi keadaannya tidak seperti di Upsus. Dia bingung mencari tempat makan. Untung saja, melihat tingkah laku pemuda itu, salah satu pengunjung pasar menanyakan kepada dirinya, "Sebenarnya kamu siapa? Kamu berasal dari mana? Kamu di sini untuk mencari apa?" Lalu pemuda tersebut menjelaskan, "Saya bukan orang asing di sini. Saya orang Upsus. Saya kesini ingin membeli makanan." Lalu orang tersebut tadi langsung mengantarkan pemuda ini kepada penjual makanan. Ketika sudah memilih dan akan membayar makanannya, pemuda tersebut mengeluarkan uang dari kantongnya. Alangkah terkejutnya pedagang dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa? Karena uang yang dikeluarkan pemuda tersebut adalah mata uang yang berlaku 3 abad silam. Pedagang ini mengira bahwa pemuda tersebut menemukan barang temuan dan jumlahnya banyak, sehingga mereka mengurumuni pemuda ini dan menanyakan di mana dia mendapatkan uang yang berlaku 3 abad silam tersebut. Mendengar pertanyaan itu, pemuda ini bingung. Dia tidak menemukan barang temuan. Ini adalah uangnya untuk membeli makanan. Mendengar pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, pemuda itu memilih untuk meninggalkan pasar karena dia takut jika dia menjawab terlalu banyak pertanyaan dari masyarakat, keberadaannya dan teman-temannya yang ada di gua akan diketahui dan dilaporkan kepada pihak kerajaan, dan mereka otomatis akan ditangkap dan dibunuh. Tetapi pemuda tersebut tidak bisa pergi karena ditahan oleh orang-orang yang ada di situ. Lalu orang-orang paham bahwasanya pemuda ini adalah salah satu dari 7 pemuda yang meninggalkan Upsus 3 abad silam, dan ceritanya itu sangat masyhur di masyarakat kala itu. Lalu orang tersebut mengatakan bahwasanya pemuda ini kamu tidak perlu khawatir. Karena apa? Raja yang dulunya ganas, raja yang dulunya jahat dan akan membunuh mereka itu sudah tiada. Bahkan masanya sudah habis, dan sekarang kerajaan Upsus dipimpin oleh raja yang beriman dan soleh. Lalu kabar ini akhirnya langsung sampai kepada raja, dan raja langsung memberi keputusan untuk ikut dengan pemuda tersebut untuk menjemput ke 6 pemuda yang lainnya. Ketika sampai di gua, raja langsung memeluk mereka. Raja merasa terharu karena mereka benar-benar hidup. Ini adalah bukti kekuasaan Allah bahwa kebangkitan itu ada. Mereka bisa bertahan selama 309 tahun. Kalau tidak karena kekuasaan Allah, hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Akhirnya, ke-7 pemuda itu diundang oleh raja menuju kerajaan, dan setelah sampai di kerajaan, mereka disambut oleh masyarakat Upsus dengan sangat gembira. Dengan keadaan seluruh masyarakat Upsus sudah memeluk agama Islam,
Ketujuh pemuda ini memutuskan untuk berkata kepada raja bahwasanya mereka tidak butuh apa-apa, mereka hanya ingin kembali kepada Allah karena sudah cukup bahagia melihat masyarakat Uksus sudah memeluk agama Islam. Akhirnya ketujuh pemuda ini berdoa kepada Allah agar Allah memanggil mereka dan mereka bisa tenang hidup di akhirat. Selang beberapa saat, doa tersebut terkabulkan, ketujuh pemuda ini meninggal dunia dalam keadaan tenang. Dari kisah Ashabul Kahfi tersebut, kita dapat mengambil keteladanan di dalamnya, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa di atas segala-galanya, seperti menidurkan Ashabul Kahfi selama 300 tahun lebih di dalam gua dan membangunkannya lagi. Begitulah kekuasaan Allah untuk menghidupkan yang telah mati. Yang kedua, beriman kepada Allah dan mempertahankan keimanannya walaupun dalam ancaman penguasa yang zalim. Yang ketiga, bertawakal dan berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari ancaman orang-orang yang berbuat zalim. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan perlindungan pada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wa mohon muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.